Waalaikumsalam, Kak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Selamat malam. selamat malam. Ntar saya oh, sampai lupa saya. Kita ngobrol apa ya malam ini? Jeng 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 jeng. Manajemen risiko kebencanaan ya, Pak? Penuh risiko ya. Oke. Ya, Pak. Siap. Hmm. Nah, yang tadi bahannya saya tadi udah saya bagi ya di grup ya. Ampun, Pak. Oh, klasik. Udah saya tak nyari. Hmm, Ya, saya ngawali proses bahasa lainnya itu penugasan. Jadi manajemen risiko bencana. eh, Nama resminya ada di itu ya. Karena saya lupa namanya resmi itu manajemen risiko kebencanaan atau apa gitu. Tapi kira-kira ceritanya tentang ini. Jadi, seperti yang sudah saya sampaikan di teman-teman tadi. Eh, eh, Tujuan kita bareng-bareng ini gitu eh, itu mempelajari manajemen risiko yang sebenarnya di luar kalau kita bicara penanggulangan bencana dalam konteks siklus ada tahapan-tahapannya. Ya. Ini pendukung kompetensi itu. Artinya setiap orang tuh harus sadar tentang eh, tata kelola risiko, gitu ya, dan juga kaitannya dengan adaptasi perubahan iklim. Gitu. Ini eh, melekat di sana dalam bagaimana nih mengelola risiko, ya, kita sebagai apa bagian dari warga negara dan pasti sebagian kita itu bisa jadi apa eh, helik sebagai pemerintah, helik lembaga usaha, helik masyarakat, ya, helik eh, perguruan tinggi, helik masyarakat sipil, ada helik lembaga internasional, ada helik lembaga kemanusiaan. Ya kalau pakai multi helik gitu, nggak hanya pentahelik. Yang mereka itu adalah para pihak yang berkepentingan yang memandatkan dirinya untuk itu. Jadi anggap kita ini adalah orang yang menyerahkan diri untuk berkegiatan di situ. Sehingga sehingga kita ini adalah para tertanggung gugat sebenarnya. Jadi kalau kita udah misalnya sebagai warga Muhammadiyah menyatakan sebagai MDMC, maka mandatnya itu adalah secara umum mengurangi risiko itu, gitu. Kalau kebetulan NU jadi LPBNU ya gitu. Ya, kita eh, wah ini kan relawan, tapi kita udah bermandat di situ. Apalagi menjadi BPBD, menjadi BNPB. Ya. Jangan sampai kita bahasa buruknya itu ya
kita nggak tahu mandat itu gitu. Mandat mengurangi risiko, mengelola risiko itu nggak ngerti gitu. Sehingga walaupun kita bekerja seolah-olah kayak nggak paham, terus jadi makan gaji buta misalnya kayak gitu. Biar tidak begitu, maka nah eh, biar nggak kemana-mana, maka ini diskusi-diskusi apa kajian risiko itu membahas tentang eh, manajemen risiko yang di tem, manajemen risiko dalam praktek penanggulangan bencana. Karena manajemen risiko itu nggak hanya di bencana aja, itu bisa di manajemen rumah sakit, manajemen sekolah. ISO 31000 itu enggak. Nah, hmm, di dalam manajemen risiko maka ada pendekatan, oh kalau manajemen risiko itu seperti itu, maka manajemen risiko itu seperti ini gitu. Ya, harus dilakukannya gitu. Nah, karena itu harapannya ya, kita semua nanti bareng-bareng punya pemahaman, pengetahuan ya untuk menyampaikan bagaimana sih hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam manajemen risiko bencana kaitannya dengan API-PRB. API-PRB itu API-PRB, PRB-API ya, pengelolaan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim itu artinya ada kecenderungan meningkatnya eh, risiko berkaitannya dengan kecenderungan eh, krisis iklim. Ini kira-kira menjadi pengetahuan dasar juga pendukung untuk itu gitu. Sama strateginya, semua urusan di MMB itu berpusat pada mahasiswa. Sehingga dengan demikian eh, setiap urusan itu isinya bagaimana mahasiswa menyelesaikan. Jadi belajar bersama ya, menggunakan berbagai moda yang ada gitu, untuk mencermati eh, saya, ya, Pak Suarsono, Pak Arief itu hanya teman aja. Sumber bahan bisa dicari di mana-mana gitu. Ya. Nah, hanya pengalaman pendekatan yang berbeda mungkin bisa menambah. Ya. Jadi kira-kira kalau di sini ada apa 20 teman-teman mahasiswa dari berbagai ini, ya tambah satu, dua, satu sebagai teman ngobrol, teman diskusi. Yang siapa tahu ada yang berantem terus nanti dipisah gitu. Atau ketika ngambil keputusan tambah satu lah ya, biar ini. Kira-kira begitu. Ya, bisa memikirkan gimana. Nah, tidak harus kalimat ini misalnya studi riset maupun kemampuan mengolah situasi nyata di lapangan. Hal ini lebih ke membangun pemahaman yang lebih kontekstual di urusan itu. Gitu. Nah, eh, saya hanya akan menyampaikan ini, gitu ya. Jadi kita nanti berbagi waktu, ya, eh, sampai UTS. Ya. Itu pertemuan pertama saya, tambah nanti dua pertemuannya Pak Suharso tentang ISO 31000. Ya. Lantas juga eh, dua pertemuan untuk mendiskusikan APPRB, pembangunan berkelanjutan, dan eh, tentang kajian risiko bencana. Ya. Nah, setelah UTS ada eh, presentasi, ada apa RPB, dan berikutnya ada diskusi umum. Nah,
eh, mata kuliah ini sebenarnya mata kuliah di atasnya atau sebelum tadi kita ngobrolkan ya buat yang kelas itu di siapsiagaan. Dua domain utamanya itu di RPB dan eh, KRB, ya, kajian risiko bencana dan bencana penanggulangan bencana. Nah, sebelum itu, gitu, ini ada SFDRR, ya, API, dan SDGs. Nah, bahan-bahan ini silakan teman-teman cari. Ini, ini sekalian, kalau tadi teman-teman tuh memilih lokasi, ya, maka tadi ada kalimat ya, maaf buat yang nggak ikut tadi. Itu carilah RPKB yang ada RPB dan KRB-nya. Jadi ini macam mata kuliah di hulunya untuk itu, sehingga kalau dirunut nanti, kita bisa merunut secara utuh KRB, RPB, RPKB, sampai Renov gitu. Nah, Yang menghadiri seminar Jadi ini. satu kabupaten satu wilayah. Pak Mino udah masuk di sebelah ini, mesti. Lupa zoom-nya dimatikan. Ada zoom-nya. Nah, Profesor dimatikan paralel. Mas, berarti satu kabupaten itu? Satu lokasi ya? oh, satu, satu deret. Iya, satu deret toh. Oke, Mas. Ya, jadi satu deret mulai KRB ya, sampai Renov gitu. Nah, di depannya kita tolong dibaca, nanti kita obrolin, tapi silakan dicari dokumen SFDR, ya, dokumen SDGs, ya, dokumen-dokumen API. Yang penting dibaca adalah di highlight itu mandat helix gitu, di SODR, di API, di SDGs. Karena sering kita tuh nggak merasa tahu ada mandat helix itu gitu. Jadi mandat setiap helix di SDR ya kita merasa wah di SDR nih gini gini gini. Sebagai perguruan tinggi pernah baca nggak mandatnya Pak? Enggak ya. Sebagai BNPB ada lupa ya, nggak paham ya. Nah kalau saya sebagai perguruan tinggi udah bilang di pusat studi manajemen bencana gitu, lantas nggak paham heliknya hubungan mandat SDR ke ini, terus mengaku itu kan saya jadi kayak makan gaji buta ya. Apalagi nggak paham secara khusus, wabil khusus SDGs mana yang apa mau diadres gitu. Lantas secara umum bagian mana gitu. Kita masih kadang-kadang, oh ini cocoknya ini di, nah, lantas termasuk nanti memikirkan, mungkin di mata kuliah lain dalam tanda petik, NSPK-nya kayak apa? Jangan sampai misalnya kalau di pemerintah itu harus paham NSPK, kita menjadi bagian dari pemerintah itu nggak paham NSPK. Atau kalau kita mengajak salah satu pihaknya itu pemerintah, nggak paham NSPK pemerintah. Atau kalau kita ngajak perguruan tinggi, nggak paham mandat perguruan tinggi. Nah, jadi di, di situ menjadi menarik harapannya, kita tuh di pertemuan 34 mendiskusikan kayak itu. Tapi pesan saya itu ada dimulai sekarang. Nanti uh,
apa sih yang nyambung dari SFDRR, API, SDGs, dan teman-teman selaku bagian dari Helik itu. Setiap teman-teman nih 20 ini kan nggak boleh, wah saya itu di luar Helik itu ya misalnya. Artinya menjadi orang IT gitu, ekstraterestrial nggak punya mandat kan tidak. Mandatku mana ya? Gitu. Sehingga di sana mewakili apa? Gitu. Nah, ISO 31000 sebagai eh, apa cara baca awal, kenapa kita semua harus mengacu ke sana. Nah, yang kadang yang menariknya bahwa saya, oh Pak ET kerja di mana, di kegiatannya apa? Oh di Sasudi, gitu. Di MB. Pernah baca ISO 31000 tidak juga ya. Berarti terus mengelola risikonya gimana? Yang eh, itu eh, ada waktu ada kerja aja kan jadi repot gitu. Nah, kemuka dengan kita bareng-bareng ya menikmati ISO 31000 ya atas mengingatkan bahwa ya, mandatnya SDRR itu memastikan pembangunan berkelanjutan itu terjadi. Jadi ada benang merahnya di kondisi sekarang. Ya. Di situ ditulisnya api, tapi sebenarnya bisa juga menggeret ke apa, eh, mitigasi katanya iklim. Gitu. Nah, PR-PR-nya nanti diturunkan kalau kajian risiko diterapkan itu seperti apa. Ini yang yang apa ada. Nah, sama UTS-nya adalah pengumpulan tugas. Jadi kita apa nggak usah waktu tentu terus mengerjakan nggak itu di dalam tugas. Ya kalau kita udah diskusikan jauh hari kan nanti tahu bahwa oh kita akan mengumpulkan hal-hal yang udah. Habis UTS kita ngobrolkan eh, apa RPP ya, setelah presentasi itu sampai gimana melakukan penyusunan. Ada pertemuan Kapital Selekta itu bisa buat ruang diskusi macam-macam sebelum eh, pengumpulan tugas, atau kalau waktunya kurang ya dipakai untuk presentasi. Tapi setidaknya inilah bahan. Nah, jadi silakan ya, teman-teman mencari bahan-bahan eh, yang diperlukan ya di situ. Nah, eh, yang untuk presentasi pertemuan keempat dan lima apa gitu. Tadi tadi saya sampaikan kan kita semua punya identitas. Ya. Identitas kita itu ada di SFDRR. Ya. Sebagai pemilik identitas punya mandat untuk memastikan SDGs dan konteks API. Nah, bagaimana itu kita lakukan? Kita mulainya diskusinya dari situ. Teman-teman
boleh menggunakan kelompok yang sama kalau dengan tadi kalau plug gitu, atau silakan nanti di apa di ini untuk memastikan kegiatan itu bisa di apa lakukan. Nah, prinsipnya apa urusan ini urusan belajar bersama, karena banyak orang nggak usah mandiri, kita kelompok aja sesuai kesepakatan ya, minimal 2, maksimal 4, syukur 3 itu. Dengan jadwal yang tadi ada jadwal diskusi awal, ada jadwal ini. Jadi kita menyimak proses itu. Nanti informasi lainnya kita sampaikan ya. Jadi kapan ngobrol teorinya, kapan prakteknya sesuai. Kalau misalnya kebetulan teorinya nggak jadi 2 minggu, seminggu ya kita kerjakan, kita gunakan untuk mengerjakan. Saya akan loncat ke PRBAP untuk pembangunan berkelanjutan. Jadi kembali, tolong teman-teman mencari kawan, ya, memastikan identifikasi statusnya sebagai apa, membaca SFDRR, ya, mandatnya kayak apa, memastikan berguna untuk SDGs itu bagaimana dalam konteks API. Nah, syukur atau kalau karena teman-teman punya status, itu adalah status organisasi, kelembagaan, itu udah masuk di sana. Oh, kalau saya dari BMKG berarti ngapain ya? Kalau saya dari tadi organisasi masyarakat sipil, ngapain ya? Nah, bikinnya kan boleh mandiri, boleh tidak ya, tapi saya sarankan nggak mandiri. Agar saling tahu gitu. Kalau satu grup itu isinya ada BMKG, ada organisasi masyarakat sipil, ya, mungkin lantas ada BPBD atau BNPB, jadi saling tahu, saling ini. Tapi di pertemuan keempat itu teman-teman sudah memahami mandat lembaga teman-teman itu. Kalau bertiga jadi ada 3 helik gitu dalam konteks SFDRR, API, dan SDGs. Pertanyaan atau asumsinya agak buruk memang. Asumsinya kita bekerja itu semacam bisnis as usual aja. Sebagai pegawai BPBD pagi masuk, sore pulang. Sebagai BNPB pagi masuk, sore pulang. Sebagai organisasi sipil atau MDMC atau apa ya kayak gitu. Ini asumsi buruknya gitu. Tapi baiknya bahwa dengan PR ini kita bisa membaca. Kalau lembaga saya terlalu gede, bagian yang mana ya? Bisa dibagi ke, wah misalnya saya di Kemendagri ya misalnya, atau saya di BNPB, saya BPBD gede. Ya skop yang paling diurus itu yang mana? Oh, saya di BMKG, ya mana lah? B-nya kah? B-nya nggak ada di badan ya. M-nya kah? K-nya kah? G-nya kah? Misalnya. Kalau lembaga, kalau organisasi masyarakat sipil kan biasanya ada udah apa ke fokus ya. Jadi pilih itu, identifikasi diri dulu gitu. Setelah itu buka. Ya. Nah, nanti dalam bentuk
bahan diskusi kita sudah gelar di pertemuan keempat. Jadi pertemuan keempat dan lima itu udah apa bagi bulannya udah saya lakukan di saat ini. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, moga-moga bisa ini jadi refleksi kita bareng. Oh ternyata posisi kita tuh di sini ya. Nah, ya. Jadi kalau orang beragama itu masuk dalam konteks memperbaiki niat. Itu teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang eh, apa tanya, protes, klarifikasi dan macam-macam. Izin Pak bertanya Pak. Boleh. Mari. Tadi di awal disampaikan untuk menyiapkan apa dokumen RPKB, dokumen KRB dan dokumen Renkon ya. Yang di awal kapan? Tadi yang apa di awal-awal pertemuan tadi Pak disebut gitu. Pertemuan ini atau pertemuan Yang ini sebelumnya? ya tadi di awal Pak. Ada Saya nyinggung kayaknya RPKB. ngomong RPKB itu kebutuhan pertemuan sebelum ini ya. Pertemuan ini yang dibutuhkan adalah dokumen SFDR, semua dokumen tentang API, ya, dokumen kajian risiko, dokumen RPB, nah itu. Jadi yang apa yang sekarang itu bahwa obrolan kita nanti akan berlanjut ke RPKB, Renkon, kayak gitu. Tapi untuk ngobrol ini tidak apa RPKB ya, ngobrol ini dokumennya itu SFDR, berbagi API, SDGs, ya, RPB dan KRB dan RPB. Itu ya Mas. Pak siap. Oke. Nah, tugas tanggal pertemuan 4 dan 5 itu mendiskusikan per kelompok jati dirinya itu apa, mandatnya dalam SFDRR itu seperti apa, ya, melaksanakannya seperti apa, di konteks API lantas dikonversinya seperti apa untuk memastikan SDGs. Kadang orang lupa para pelaku bencana itu kalau mandatnya berbencana ria itu adalah memastikan pembangunan berkelanjutan itu terjadi kayak gitu. Jadi makanya ini mengingatkan kembali. Jadi, nah bahan itu dicari mulai sekarang, khusus di nanti di kajian risiko, di rencana bencana itu sambungkan bahannya dengan atau pilih kayak Pak Mino tadi sampaikan, oh berarti satu kabupaten kota, ya itu. Ada lagi? Mari kalau masih ada. Kalau enggak, Izin Pak, izin bertanya Pak, untuk ini disajikan dalam bentuk laporan atau langsung ke PPT Pak? eh, saya menyarankannya ke PPT dulu. Itu lebih mudah dicerna. Jadi PPT itu eh, lebih banyak poin pentingnya gitu ya. Nanti kalau suatu saat memang ada kebutuhan bikin narasi banyaknya ya di dibuat. Tapi besok itu PPT aja. Silakan mengeksplor bagaimana cara bikin PPT yang baik dan gampang.
Berikutnya, mari. Ini nggak ada nih. Ya, kalau nggak, Izin Pak, saya satu cukupkan. lagi. Ayo, mari. Satu lagi kan Dua, dua, tadi dua. bisa mandiri, tapi sebaiknya kan berkelompok. Kalau untuk kelompok itu dibatasi mboten juga maksimal berapa orang begitu. Apakah Eh, bisa satu instansi saja atau harus campur-campur? Gini, eh, sebenarnya nggak ada larangan, tapi saya nyarankan aja. Nyarankan itu enaknya bertiga. Nyarankan lagi enaknya itu beda status lembaga heliknya. Nanti nek enggak sinau nanti. Wis aku titip ke podo BMKG kan sama kan ya udah sama gitu kan. Oh ini kan sama BNPB kan bikin satu aja. Udah lah, cukup satu cukup. Loh ini kan kita BMKG beda pura-pura sama aja lah. Nah, ya kan bisa. Nggak belajar nanti. Jadi dinikmati aja dengan misalnya, yuk bertiga yuk dengan teman-teman yang berbeda-beda. Modalnya cuma Zoom atau Google Meet. Nah, jadi saya nyarankan aja, nanti kalau mewajibkan enggak, jadi kalau ada yang, wah Pak saya harus dengan kawan saya ini, kalau enggak saya pilih murtad, itu kan ruwet. Ya. Saya kalau enggak satu instansi ya udah murtad tuh Pak. Wah, oh iya iya daripada murtad sampean. Ya. Jadi dengan itu nikmatinya kan santai aja toh. Bisa. Kalau bertiga beda-beda itu kan menarik. Satu BMKG, satu apa BNPB, satunya dari apa misalnya Islamic Relief yang ada di sini, atau satunya dari apa organisasi sekolah misalnya. Kan enak itu. Kalaupun lembaga itu jarang ngobrol, nah kita di sini ngobrol. Jangan sampai malah ini ya, ke semuanya aja. Jangan sampai buat klan yang wah BMKG kumpul BMKG, BNPB kumpul BNPB. Wah, itu tersesat itu cara berpikir kayak gitu. Bisa kurang temen nanti gitu. Kurang ngopi gitu. Ya, jadi monggo dipilih. Nanti akan kelihatan sendiri bahwa jangan sampai tipikal itu kebaca. Wah, ternyata teman-teman lembaga X ini anu ya, introvert ya. Kalau mau kumpul dengan orang lain diem, tapi kalau dengan gerombolannya sendiri rame nggak bisa disuruh diem. Nah, kan ada. Tapi kita karena urusan kebencanaan tuh urusan bela rasa itu dimulai dari eh, memahami hal-hal yang kayak gitu. Kalau misalnya orang yang bela rasanya kurang terus di lembaga-lembaga kemanusiaan itu kayaknya salah jalan deh. Coba dirasakan coba deh. Kan mesti teman-teman di lembaga kemanusiaan itu lebih bahasa Jawa ini gerapiak ya, apa, lebih egaliter, lebih kayak gitu. Kalau enggak ya salah-salah. Yang saya tangkap sebagai apa, pelaku di itu lembaga kemanusiaan. Jadi monggo nanti dibagi-bagi, membagi dirinya jangan ini ya, Mas. Jangan kelompok. Itu saya rasa berlaku untuk semua mata kuliah yang lain. Kalau bisa dengan orang lain atau teman lain, online. Walaupun secara online ya. Memang belum, mesti chemistry-nya belum masuk. Berdasarkan pengalaman saya itu eh, sudah nyambungnya ketika teman-teman ekskursi bareng gitu.
dan ada mata kuliah yang diikuti angkatan berbeda, nyambung. Nah, mumpung dari awal juga mulai memikirkan kapan waktu bersama untuk diskusi. Demikian, Mbak. Baik Pak, terima kasih. Ya, kalau nggak ada, saya cukupkan. Sekian, makasih. Selamat malam, selamat melanjutkan kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Mari Terima sama. kasih Pak. Oke. Terima kasih, Pak.